Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah Mikroekonomi 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kelanjutan dari Mikroekonomi 1, sehingga tolong pastikan sekali lagi kalian sudah mengulang sedikit materi tentang Mikroekonomi 1 ya, karena ada beberapa hal di sini yang nanti berkaitan dengan materi di Mikroekonomi 1. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas tidak terlalu banyak ya. Kita akan membahas terkait dengan hubungan antara konsep matematika dan ekonomi. Secara umum, outline daripada perkuliahan hari ini adalah sebagai berikut, di mana yang pertama kita akan mengulas sedikit tentang silabus Mikroekonomi 2, di mana kita nanti akan lihat ya materi apa saja yang kalian akan temukan pada mata kuliah Mikroekonomi 2 ini. Lalu kita akan sedikit mengulas kembali mengenai konsep turunan, namun sekali lagi penekanannya di sini agak sedikit berbeda, di mana kami akan lebih memperdalam kembali terkait dengan interpretasi ekonomi ya dari persamaan matematika yang kita selama ini selalu kerjakan. Selanjutnya kita juga akan bahas mengenai konsep maksimisasi terkendala, dan sekali lagi kita juga akan bahas ya interpretasi ekonominya ya di luar operasional teknis ya yang biasa kita lakukan ketika kalian menggunakan fungsi Lagrangian. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai inequality constraint, yaitu di mana ketika kita memiliki kendala itu dalam bentuk pertidaksamaan ya, karena selama ini kita selalu membahas dalam bentuk persamaan ya, di mana kita selalu bilang kan I minus PXX minus PY sama dengan 0 ya, so kita bikin sama dengan. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana kalau seandainya dia tidak dalam bentuk pertidaksamaan. Dan yang terakhir adalah kita akan coba lihat kembali ya review konsep pilihan dalam situasi yang pasti. Nah, di sini kami tekankan terkait dengan situasi yang pasti. Kenapa? Karena pada Mikroekonomi 2 ini kita akan membahas bagaimana kalau kalian nanti berhadapan pada kondisi yang tidak pasti ya, dan bagaimana cara kalian mencari pilihan yang optimal untuk kalian. Nah, itulah alasannya kenapa kita ulas sedikit ya tentang konsep pilihan dalam situasi yang pasti yang sudah kita ulas cukup detail pada mata kuliah Mikroekonomi 1. Yang pertama di sini terkait dengan apa yang kita akan pelajari adalah sebagai berikut ya. Kita punya 7 pertemuan sampai dengan UTS nanti ya. Pertama kita akan mulai diskusi kita hari ini, yaitu dengan hubungan antara konsep matematika dan ekonomi. Lalu minggu depan ya kita akan lanjutkan dengan pilihan dalam situasi ketidakpastian. Nah, ini alasannya kenapa tadi pada bagian terakhir pada perkuliahan hari ini kita akan bahas mengenai situasi yang pasti. Lalu kita akan bahas mengenai informasi dalam ekonomi. Di sini kita akan lihat bagaimana pengaruh adanya informasi terhadap pilihan kita nanti. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai game theory atau konsep permainan dalam ekonomi ya. Nanti kita akan lihat beberapa konsep dan juga contoh kasusnya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai keseimbangan umum pada pasar persaingan sempurna dan aplikasinya. Nah, di sini meskipun kalian lihat ya kita sudah sering membahas pasar persaingan sempurna, tapi kenapa di Mikro 2 kita bahas lagi? Karena nanti yang kita akan bahas agak sedikit berbeda ya. Kita tidak lagi mencari berapakah output yang bisa mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna, tidak lagi seperti itu ya, tapi nanti kita akan lihat adalah bagaimana alokasi sumber dayanya dan lain sebagainya ya. Dan nanti kita akan lanjutin juga terkait dengan efisiensi pada pasar persaingan sempurna pada pertemuan yang ke-6 ya. Dan selanjutnya lagi ya di pertemuan yang terakhir kita akan ulas terkait dengan pasar persaingan sempurna dan keseimbangan yang tidak stabil. Nah, itu 7 materi yang akan kita bahas pada 7 minggu yang akan datang. Buku acuannya seperti apa? Kita pada dasarnya tidak merubah buku acuan ya. Kita tetap menggunakan Walter Nicholson dan Christopher Snyder ya. Di sini saya tunjukkan buku edisi ke-12 ya, tetapi kalau kalian memiliki yang edisi 11 atau 10 masih cukup relevan. Di situ hanya ada beberapa perbaikan, dan kalau kalian mau ya sebenarnya teori mikroekonomi karangan Nicholson ini juga sudah ada atau available yang versi digitalnya
Ya, silakan kalian mencari sumbernya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk kepada materinya. Ya, saya di sini akan mengulas kembali mengenai konsep turunan, ya, di mana pada mata kuliah mikroekonomi 1, ya, kita sudah mempelajari mengenai bagaimana mencari turunan dari sebuah persamaan, baik itu persamaan dengan satu variabel ataupun banyak variabel. Ya. Dan kita juga sudah mempertimbangkan berbagai macam bentuk fungsinya. Nanti akan saya tunjukkan kembali hanya untuk sekedar mengingat bagi kalian. Dan kita juga sudah belajar atau memilah mana itu turunan parsial dan mana itu turunan total, ya. Dan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah sebenarnya apa sih beda makna antara turunan parsial dan turunan total kalau kita bicara dalam sudut pandang ekonomi. Serta kalau seandainya kita sudah tahu alasan apa interpretasinya, ya, maknanya, maka tentu saja kita tahu kapan kita menggunakannya. Kapan kita gunakan yang parsial, kapan kita gunakan yang total. Sekedar mengulang dari apa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, bahwa turunan parsial itu akan menunjukkan bagaimana perubahan pada satu variabel mempengaruhi outcome, ya. Dalam hal ini biasa kita notasikan dengan Y, ya, sementara variabel lain kita pertahankan konstan. Atau dalam ekonomi kita sering bahas ini yang disebut dengan konsep ceteris paribus. Nah, hal lain yang perlu kita pahami juga bahwa kalau kita sudah menurunkan sebuah fungsi, ya, dan di situ kita mencari bagaimana satuannya, tentu saja satuannya nanti akan sangat tergantung kepada satuan variabel yang kita turunkan, ya. Jadi kalau seandainya kita turunkan Y terhadap X, ya, maka satuan daripada turunan parsialnya nanti adalah, ya, tentu saja, ya, satuan dari variabel Y dan terhadap satuan variabel X, ya. Jadi tidak ada yang berubah di situ, ya. Tetapi interpretasinya yang penting kalian pahami bahwa kalau kita turunkan del Y per del X, ya, maka artinya kita melihat berapa besar perubahan di Y akibat perubahan di X, sementara variabel-variabel lainnya yang juga bisa mempengaruhi Y kita asumsikan konstan atau ceteris paribus. Nah, bagaimana kalau seandainya kita gunakan turunan total, ya? Kalau kita gunakan turunan total, maka kita pada dasarnya menunjukkan pengaruh dari perubahan semua variabel yang mempengaruhi dengan besaran yang kecil. Jadi di sini sekali lagi penekanan dua hal, ya, bahwa kita perubahan dari semua variabel, ya, bukan hanya X, ya, bisa jadi variabel Z, variabel K, L, dan lain sebagainya yang memang mempengaruhi variabel Y. Dan di sini yang kedua adalah kita asumsikan terjadi perubahan dengan besaran yang kecil. Di sini kita akan lihat bagaimana hasil yang berbeda kalau seandainya kita gunakan konsep turunan parsial dan turunan total, ya. Pertama di sini misalkan Y adalah AX1 plus BX1 plus dan seterusnya sampai dengan ZXN, ya, anggap aja ini banyak sekali, ya. Dan di sini turunan parsialnya bisa kita dapatkan adalah bahwa del F per del X1 hasil pasti A. Karena kita asumsikan yang lainnya itu konstan, ya, X2-nya konstan. Kalau konstan berarti tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti dia 0, kan gitu, ya. Dan di sini, ya, del F per del X1 itu kita artikan adalah perubahan di Y, ya, akibat adanya perubahan di X1 sementara yang lainnya konstan. Di mana besarannya ternyata pengaruhnya hanyalah sebesar A. Dan selanjutnya, kalian bisa lihat di sini, kalau saya turun kepada X2, maka tentu saja di sini kita asumsikan yang lainnya adalah konstan. Sehingga hasilnya hanyalah B. Ya, selama tidak ada elemen X2, dia hasil turunannya pasti sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau turunan total? Ya, kalau kita gunakan konsep turunan total, maka kalian bisa lihat di sini, ya, kita akan memiliki del F per del X1 dikali DX1, del F per DX2 dikali DX2, dan seterusnya. Ya. Jadi, di sini kalian bisa lihat, ya, bahwa, ya, pengaruh daripada perubahan X1 itu juga disertai dengan pengaruh perubahan X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Ya. Dan berapa besar kontribusi dari masing-masing variabel X1, X2, X3 itu sebenarnya terhadap perubahan Y, maksudnya itu sebenarnya sudah ditunjukkan dengan turunan parsial bagian depannya. Oke, seringkali kita juga notasikan sebagai F1, ya, atau del F per del X1. Ya. Jadi kalau kita boleh kembali lagi, del F per del X1 itu pada dasarnya menunjukkan pengaruh parsial, ya, dari X1
terhadap Y-nya. Ya. Oleh karena itu di sini dikalikan dengan dx1 saja, yaitu perubahan di x1-nya saja. Ya. Dan sekali lagi, ya ini tidak menghiraukan pengaruh perubahan di variabel lainnya. Ya, maka kita masih punya dx2, dx3, dan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita elaborasi lagi lebih jauh terkait dengan turunan total ini? Contohnya, kalian memiliki fungsi x1, x2. Ya. Jadi, Y itu dipengaruhi oleh variabel x1 dan x2. Lalu x1 sendiri itu juga punya fungsi, yaitu gz. Ya, yaitu fungsi g ya, yang di dalamnya ya, itu bisa kita lihat ada variabel z yang mempengaruhi nilai x1. Begitu juga dengan x2 yang ternyata ini juga dipengaruhi oleh variabel z. Nah, kalau seandainya kita elaborasi lebih jauh konsep turunan total yang tadi kita bahas, ya, maka sesungguhnya nanti kita akan bisa lihat ya bagaimana pengaruh perubahan di z ya terhadap y-nya. Oke. Tetapi sekali lagi ingat bahwa y ya itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh z ya, karena z mempengaruhi x1 dulu, mempengaruhi x2 dulu, baru setelah itu ya di sini kalian bisa lihat dia akan mempengaruhi y-nya. Nah, oleh karena itu, kalau kita telah lebih detail lagi, sebenarnya konsepnya nanti akan identik dengan chain rule. Di sini coba kalian lihat ya, dy sama dengan del f per del x1 kali dx1 ditambah del f per del x2 kali dx2. Ya, jadi sekali lagi kita hanya punya dua variabel ya, x1 dan x2. Nah, kalau seandainya ya semua hasil ini saya bagi dengan dz ya, maka kalian akan dapatkan di sini bahwa dy per dz itu akan sama dengan del f per del x1 kali dx1 per dz ya ditambah del f per del x2 kali dx2 per dz. Sehingga di sini ya kita bisa lihat bagaimana perubahan di z ya mempengaruhi y, tetapi seperti yang saya bilang tadi, dia konsepnya secara tidak langsung. Di sini ada komponen dx1 per dz. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perubahan di x1 akibat perubahan di z. Kenapa bisa gitu? Karena x1 adalah fungsi daripada z. Ya. Jadi, kalian bisa lihat ya, chain rule inilah yang mengakibatkan atau merepresentasikan pengaruh indirect tadi kalau dalam ekonominya. DZ atau Z, ya, perubahan di Z akan mempengaruhi X1, lalu X1 akan mempengaruhi F. Ya, di sini otomatis ya kalau kita ingin lihat atau menghitung berapa besaran DY per DZ, tentu saja kita membutuhkan informasi terkait dengan pengaruh Z terhadap X1 dan juga X2. Nah, di sini saya ulang kembali PowerPoint yang sudah kita berikan pada Mikro 1 ya, hanya sebagai pengingat bagi kalian, tolong jangan sampai lupa ya, karena kita akan gunakan terus ya. Kalau konstan maka dia 0, kalau misalkan B-nya konstan, di sini kita punyanya adalah BFX ya, maka otomatis turunannya terhadap X itu adalah B dikali dengan F aksen X atau ada turunan dalamnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi saya mendorong kalian coba lihat kembali ya konsep turunan ini ya, karena nanti kita akan gunakan itu terus-menerus sampai dengan pertemuan yang terakhir. Ya. Lalu selanjutnya di sini kalian bisa juga lihat ya konsep turunan tambahan ya, karena kalau kita merujuk kepada bukunya Michelson ya, itu ada 12 ya variasi fungsi ya yang nanti bisa kita lihat ya bagaimana aturan mencari turunannya ya, sehingga kita sudah tahu ya shortcutnya. Nah, ini nanti saya minta kalian coba ulas kembali sendiri ya untuk pengetahuan kalian. Sekarang kita akan beralih kepada konsep maksimisasi terkendala. Pada materi mikroekonomi 1, ya, kita membahasnya hanya dalam satu slide yang bagian paling terakhir kalau saya tidak salah pada pertemuan yang pertama. Ya, di mana pada konsep mikroekonomi 1 yang kita sudah bahas ya, kita menggunakan maksimisasi terkendala ini dengan menggunakan contoh, misalkan ya diketahui ada peneliti ingin mencari berapa sih nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang akan maksimumkan Y, di mana Y-nya itu merupakan fungsi daripada X1, X2 sampai dengan Xn.
Ya. Pada kasus ini ternyata ada kendala, ya, di mana kendalanya adalah mengikuti fungsi X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan 0. Nah, di sini sekali lagi ingat ya, kita masih menggunakan persamaan pada kendalanya. Ya, nanti kita akan bahas ketika menggunakan pertidaksamaan. Oke, kita lanjutkan dulu ya, bahwa kalau kita sudah punya kondisi seperti ini, maka kita sudah bisa identifikasi ini adalah fungsi objektif dan yang ini adalah fungsi kendala. Ya, sehingga kita tempatkan fungsi objektifnya di depan ya, lalu kita tempatkan fungsi kendalanya di belakang. Ya, di mana kalian bisa lihat di sini ya ada lambda. Ya, lambda yang menunjukkan apa? Lagrangian multiplier. Oke, lalu kalau seandainya saya cari turunannya ya dari Lagrangian yang tadi, maka nanti saya akan dapatkan del L per del X1 sama dengan F1 tambah lambda G1 sama dengan 0, del F per del X2 sama dengan F2 tambah lambda G2 sama dengan 0, dan seterusnya. Ya, itu semua sama dengan 0. Dan kalau saya lihat ya satu saja ini kita ambil, saya punya akan saya bisa atur ulang menjadi F1 sama dengan minus lambda G1, maka saya bisa cari lambda sama dengan F1 dibagi dengan minus G1. Kalau saya lakukan sama pada persamaan kedua, ketiga, keempat, dan sampai dengan N, maka saya akan dapatkan kurang lebih seperti ini. Bahwa lambda akan sama dengan F1 dibagi minus G1, sama dengan F2 dibagi minus G2, dan selanjutnya. Ya, jadi kita bisa cari itu nanti, ya hasilnya akan serupa seperti itu. Nah, sebelum kita memahami lebih detail apa makna ekonomi dari persamaan yang baru saja kita bahas ya, kalian coba kembali lagi apa itu F1, apa itu F2 ya, dan selanjutnya. F1 sekali lagi di sini adalah turunan parsial ya dari variabel asal fungsi F ya terhadap X1 ya, atau bahasanya adalah kira-kira berapa perubahan di Y kalau seandainya X1-nya itu berubah dengan asumsi variabel X2-nya diasumsikan konstan dan lainnya juga konstan. Nah, dari sini ya, maka kalau kita lihat ya interpretasi lain yang bisa kita gunakan, maka F1, F2, F3 itu bisa juga kita artikan sebagai kontribusi marginal ya dari masing-masing nilai X ya terhadap fungsi F-nya. Dalam hal ini adalah variabel Y-nya. Jadi di sini itu ada kontribusi marginal ya dari setiap variabel X terhadap variabel Y yang kita ingin maksimisasi. Nah, sekarang kita coba lihat lebih detail lagi. Tadi sudah kita bilang itu adalah seperti marginal ya. Nah, sekarang kalau kita pilih bagian pembilang dan penyebutnya, pembilangnya F, penyebutnya tadi G ya, maka pembilang pada persamaan tadi sudah kita tunjukkan itu pada dasarnya bisa kita artikan sebagai marginal benefit dari penambahan satu unit XI terhadap fungsi yang akan dimaksimisasi yaitu F tadi. Ya, jadi ini adalah menunjukkan marginal benefitnya. Sementara itu, pada bagian penyebut yang tadi kita punya minus G1, minus G2, dan lain sebagainya, itu pada dasarnya menunjukkan, ya, karena dia minus itu artinya apa? Tambahan biaya ya, yang ditimbulkan ketika kita menambah satu unit XI ya, pada fungsi kendalanya. Ingat, kalau kita bicara maksimisasi utilitas, ya, maka di situ fungsi F-nya adalah fungsi utilitas. Ya, lalu kendalanya adalah kendala anggaran. Ya, lalu X ini adalah X1, X2 itu ada apa? Barang kita konsumsi. Nah, jadi di sini ketika kita bertambah X1-nya ya, maka otomatis ya nanti ini akan meningkatkan Y-nya atau meningkatkan utilitasnya ya, dan pada saat yang bersamaan ini juga mengakibatkan peningkatan kendalanya. Nah, sekarang kita coba interpretasikan lagi ya, kalau seandainya dia marginal cost ya, maksudnya seperti apa sebenarnya? Kalau kita kembali kepada kendala anggaran yang tadi sudah saya contohkan, ya kita tahu bahwa kendala anggaran itu misalkan ya kita punya barangnya X dan Y ya yang akan memberikan kepuasan. Maka kendala anggaran adalah I minus PXX minus PYY sama dengan 0. Dan dari fungsi ini kalian bisa lihat ya, kalau seandainya saya tambah X sebesar 1 unit ya, saya tambah X sebesar 1 unit ya, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan tambahan biaya sebesar PX. Sehingga ya marginal cost yang tadi saya sebutkan itu atau minus G1 itu akan sama dengan PX-nya. Nah, itu kurang lebih ceritanya
seperti itu terkait dengan marginal cost. Nah, sekarang kalau seandainya kita gabungkan semua pembahasan kita tadi, maka sesungguhnya ya kalau dikatakan variabel lambda atau Lagrange multiplier ya, itu ada pembilangnya yang tadi F1, F2 dan lain sebagainya, lalu ada penyebutnya yaitu minus G1 minus G2 dan sebagainya, dan kita tahu bahwa F1 itu ada marginal benefit sedangkan G1 dan lain sebagainya, minus G1 minus G2 itu marginal cost ya, maka sesungguhnya Lagrange multiplier itu adalah rasio antara marginal benefit dari XI terhadap marginal cost dari XI. Nah, selanjutnya ya penentuan ya jumlah optimal dari X ya ini akan tercapai kalau apa? Kalau tadi kita lihat bahwa F1 dibagi minus G1 sama dengan F2 dibagi minus G2 sama dengan F3 dibagi minus 3. Atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa rasio marginal benefit terhadap marginal cost untuk semua X-nya yang kita analisis itu adalah sama. Ya. Karena tadi kita tahu ya lambda sama dengan F1 dibagi minus G1 sama dengan F2 dibagi minus G2 dan selanjutnya. Jadi harus sama tuh semua. Nah, sekarang bagaimana kalau dia nggak sama gitu? Contoh misalkan saya punya X1 dan X2 ya. Dan di sini saya punya rasio marginal benefit dan marginal cost ya untuk X1 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan X2. Maka secara tidak langsung ya dalam arti ekonominya bisa kita katakan bahwa kalau kita ingin memaksimumkan ya apapun itu ya kalau kita punya Y ya Y, kalau punya profit ya profit, kalau punya utilitas ya. Pokoknya apapun itu yang kita ingin maksimumkan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita akan gunakan lebih banyak X1. Namun tentu saja karena kita tadi tahu bahwa hasil constraint-nya ya itu nanti kita akan punya semua sama dengan 0 ya, maka kalau X1 kita tambah tentu saja ya X2 harus dikurangi agar kendalanya tetap konstan nantinya. Nah, selanjutnya ya kita akan beralih kepada permasalahan yang lain, yaitu bagaimana kalau kendalanya itu dia tidak dalam bentuk persamaan, melainkan dalam bentuk pertidaksamaan. Ya, banyak sebenarnya contohnya. Salah satu yang paling real di sini bisa kita contohkan ya bahwa peneliti ingin melihat bagaimana suatu kondisi ketika seseorang itu tidak ingin menghabiskan semua pendapatannya. Ingat bahwa pada persamaan ya kita selalu mengatakan bahwa apa? I sama dengan PXX ya tambah PY. Yang selanjutnya kita rubah menjadi I minus PXX minus PYY sama dengan 0. Artinya apa? Sini kita punya persamaan. Dengan kata lain apa? Kita mengasumsikan semua pendapatnya dihabisin. Nah, itu kan ceritanya. Sekarang bagaimana kalau seandainya ceritanya adalah kita ganti ya, bahwa seseorang itu tidak harus menghabiskan semua pendapatannya. Oleh karena itu, di sini kita akan punya kasus lain lagi, bahwa peneliti ingin mencari nilai X1, X2 yang bisa memaksimumkan Y, karena Y adalah fungsi dari X1, X2, tapi kendalanya sekarang menjadi apa? G X1, X2 lebih besar sama dengan 0, X1 harus lebih besar sama dengan 0, X2 juga harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi di sini ya harus ada X1 yang dikonsumsi, harus ada juga X2 yang dikonsumsi, dan persamaannya juga menunjukkan bahwa, pertidaksamaan juga menunjukkan bahwa ya seorang ini tidak harus menghabiskan semua pendapatannya. Bagaimana cara kita mencari solusinya? Ada triknya. Ya, triknya adalah kita akan memperkenalkan variabel baru ketika kita merubah pertidaksamaan menjadi persamaannya. Karena kita punya 3 pertidaksamaan di sini, kita punya A, B, C, ya variabel baru yang akan kita gunakan nantinya. Bagaimana teknis perubahannya? Jadi agar pertidaksamaan tadi ya kalau kita rubah menjadi persamaan itu tidak akan merubah maknanya. Karena ingat kalau dari kanan ke kiri ya itu nanti positif jadi negatif, negatif jadi positif berubah tanda ya. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan nanti bisa saja kita salah terhadap tandanya tadi. Oleh karena itu di sini untuk menjamin bahwa konversi yang kita lakukan nanti tidak akan merubah pertidaksamaannya, maka kita akan gunakan kuadrat. Ya, sehingga kita bisa jamin bahwa variabel baru itu pasti akan positif. Nah, selanjutnya bagaimana merubahnya? Ingat tadi kita punya G X1, X2 lebih besar sama dengan 0 ya. Kita rubah sekarang menjadi G X1 minus X2, G X1 X2 minus A kuadrat sama dengan 0. Lalu selanjutnya X1 minus B kuadrat sama dengan 0 dan X2 minus C kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi ini kita sudah berubah semua jadi persamaan.
Kalau sudah jadi persamaan, maka apa yang bisa kita dapatkan? Lagrangnya juga berubah ya. Di sini objektifnya tetap, tapi kendalanya sekarang menjadi lebih banyak ya. Kita punya bukan hanya satu lambda, tapi kita punya 1, 2, 3 lambda di sini. Nah, jadi Lagrange multiplier kita lebih dari 1 sekarang. Nah, sekarang kalau kita cari solusinya, kita akan dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada 8 hasil yang bisa kalian dapatkan. Ya, ada persamaan 1, ini standar aja ya. Kita turunkan secara parsial semua, ya, persamaan 2 sampai dengan persamaan ke-8. Nah, kalau seandainya kalian fokus pada persamaan 3, ya, tadi ya kita lihat bahwa A lambda 1 sama dengan 0, ya, maka artinya apa? Artinya adalah antara lambda 1 atau A itu harus ada salah satu yang sama dengan 0. Ya, karena dia sama dengan 0, maka ya di sini ya yang pertama kalau seandainya ya A sama dengan 0 ya dan lambda 1 tidak sama dengan 0 ya maka otomatis nanti kendala Gx1 X2 itu akan sama dengan 0 terpenuhi ya. Dan nilai lambda 1 ya itu menunjukkan relative importance ya terhadap fungsi yang dimaksimisasikan. Nah, sekarang bagaimana opsi yang kedua? Kalau seandainya alfa 1 yang 0 sementara A-nya yang tidak sama dengan 0. Maka otomatis ini akan menunjukkan ya marginal value dari kendala terhadap fungsi yang ingin dimaksudkan sama dengan 0 ya. Atau bisa juga kita artikan ya pada kasus yang tadi kita contohkan ketika orang itu tidak ingin menghabiskan semua pendapatannya, maka ketika kita miliki lambda 1 sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 0, ini bisa diartikan bahwa jika seseorang tidak menghabiskan semua pendapatannya, maka seandainya pun ada tambahan pendapatan, itu tidak akan meningkatkan kalau bahasa mikronya adalah well-being-nya. Ya, atau bahasa mungkin kita bisa artikan kepuasannya tidak akan bertambah. Nah, hasil ini sebenarnya ya sering juga disebut sebagai kondisi Kuhn-Tucker. Ya, kalian bisa lihat nanti lagi tambahannya di beberapa literatur penunjangnya. Nah, selanjutnya, bagian yang terakhir pada kuliah kita hari ini adalah kita mereview sedikit konsep pilihan ya, dalam situasi yang pasti. Ingat kembali ada konsep pilihan, ada 3 macam, ada completeness, ada transitivity, ada continuity, ya. Jadi di sini sekali lagi, completeness itu kalau ada 2 opsi, A dan B, maka sudah jelas ya, mana yang lebih disukai dibandingkan yang mana yang tidak disukai. Ya, lalu kalau transitivity itu sudah konsisten ya. Kalau A disukai dari B, B suka dari C, maka pasti A lebih suka dari C ya. Dan kalau continuity, sekali lagi di sini kita punya kalau individu mengatakan A lebih suka dari B, maka semua yang mendekati A itu pasti akan lebih disukai dengan B. Nah, selanjutnya ya, kalau seandainya 3 aspek tadi terpenuhi dan pilihan itu menjadi rasional, maka kita sudah pelajari ya individu itu bisa meranking opsi-opsi yang dihadapinya. Meranking pilihan-pilihannya. Dan selanjutnya, dia bisa meranking juga utilitas yang bisa dia dapatkan. Nah, ada beberapa catatan yang kalian harus kembali lagi ingat terkait dengan utilitas. Ya, bahwa utilitas ya, kalau seandainya didapatkan dengan konsumsi barang X dan Y, maka tentu saja di sini tolong perhatikan bahwa kita tidak bisa mengukur ya seberapa banyak utilitas yang didapatkan dari konsumsi X dibandingkan dengan konsumsi Y. Lalu yang kedua, kita juga tidak relevan membandingkan utilitas antara satu individu dengan individu yang lain. Ya, meskipun tadi ada satuan util ya, tapi nggak bisa tuh kita bandingin antara yang satu dengan yang lain. Karena satu util untuk satu orang itu mungkin berbeda dengan satu util untuk orang yang lain. Lalu selanjutnya, utilitas itu juga bukan hanya didapatkan dari konsumsi komoditas ya, bisa juga oleh banyak aspek lain ya, misalkan budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa ya utilitas bisa kita representasikan dengan konsep kurva indifferent, yaitu sebuah kurva yang berslope negatif yang menunjukkan kombinasi konsumsi komoditas yang akan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Dan kita perlu sekali lagi ingat kemiringannya adalah MRS. Terakhir di sini ya, kita kembali lagi ulas bahwa untuk menentukan kapan dia maksimum ya, maka di sini kita melihat interaksi antara utilitas dengan garis anggaran atau kurva indifferent dengan garis anggaran. Dan yang kita pilih adalah titik yang bersinggungan ya, yaitu ketika slope garis anggaran sama dengan slope kurva indifferent-nya ya, atau ketika price ratio sama dengan MRS-nya. Dan satu lagi kita harus hati-hati bahwa meskipun kita dapatkan sebuah titik ya dari
SOC yang maksimum, FOC yang maksimum, belum tentu dia ada titik yang maksimum. Kenapa? Karena bisa saja waktu kita temukan itu masih ada titik yang lain, ya, yang juga menunjukkan ya dia titik yang maksimum. Ya, oleh karena itu, ya coba dilihat gambar yang di bawah yang sudah kita bahas di pertemuan mikro 1 ya, bahwa di sini perhatikan kalau gambar kurva indiferennya seperti ini, maka titik titik A yang kelihatan awalnya adalah maksimum, ternyata dia bukan titik yang maksimum. Sebenarnya kalau kita bekerja pada U1 itu artinya tidak akan memberikan kita kepuasan maksimum, masih bisa kita kepuasannya lebih tinggi lagi di U2, di mana keseimbangannya berada pada titik B. Nah, kasus seperti ini tolong hati-hati karena ini akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Saya kira itu materi yang kita perlu bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalian tanyakan jika ada yang masih kurang begitu jelas pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.